damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Jumat Agung. Bapak, Ibu, para sahabat, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah pada ibadah Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Yesus, sambil kita merenungkan peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib yang tertulis di Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, saya membuka firman Tuhan ini, khotbah ini, dengan ilustrasi. Seorang pendeta memimpin penelaan Alkitab atau memimpin PA untuk kategori remaja pemuda. Adapun tema yang dibahas adalah benci atau rindu, cemburu atau sayang, dengki atau cinta. Untuk menjelaskan tema tersebut, maka pendeta ini pun menyuruh seluruh peserta untuk menggambar atau melukis wajah orang-orang yang mereka benci kalau ada. Kalau tidak ada, tidak usah menggambar apa-apa. Mendengar itu, ternyata semua mereka melukis wajah-wajah yang mereka benci. Artinya, semua peserta ada yang mereka benci orang lain. Dan hasilnya bermacam-macam sketsa wajah. Ada yang menggambar wajah yang dianggap lawannya waktu SMA karena kalah bersaing untuk merebut juara di kelas. Ada yang melukis wajah tetangganya karena cintanya ditolak, maka dia membenci. Ada menggambar wajah temannya sendiri karena dia menganggap temannya itu lebih cantik darinya, maka dia kalah bersaing untuk mendapatkan pacar. Ada juga yang melukis wajah guru matematikanya. Dia sangat membenci karena guru itu sering menghukumnya karena tidak sanggup mengerjakan PR. Dan masih banyak lagi wajah-wajah yang mereka lukis ini. Gambarnya kelihatan lucu-lucu, tapi wajah mereka yang melukis itu kelihatan sangar.
karena diliputi dengan kebencian. Namun di antara semua gambar-gambar itu, ini yang bikin penasaran. Ada seorang pemuda, katakan namanya Petrus. Justru dia menggambar wajah ayahnya sendiri. Kenapa? Apakah dia membenci ayahnya? Alasannya karena ayahnya ini tidak sanggup untuk memenuhi permintaan daripada pemuda ini. Dia minta dibelikan HP baru, ayahnya menolak. Dia minta untuk dibelikan sepeda motor, apalagi itu ayahnya menolak karena ayahnya miskin. Lalu dia membenci ayahnya ini. Setelah semuanya selesai, maka Pak Pendeta ini menyuruh mereka untuk menempel gambar wajah-wajah tersebut ke papan tulis yang sudah dilapisi kertas karton putih. Lalu pendeta memberi kesempatan. Saya beri kesempatan 5 menit bagi siapapun yang ingin melampiaskan kebenciannya pada gambar-gambar yang telah kalian lukiskan ini. Silakan melemparkan anak panah ke gambar tersebut. Mendengar itu mereka berteriak kegirangan, senang. Dalam hatinya, ini kesempatan kau rasakan pembalasanku. Mereka pun berbaris bergiliran untuk melemparkan anak panah. Mereka melempar kuat-kuat sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa senang, mereka merasa menang. Anak panah itu meluncur mengenai wajah-wajah orang yang mereka benci. Ada yang mengenai hidungnya, ada yang mengenai telinganya, mulutnya, bahkan matanya. Dan ada anak panah yang menembus mata di gambar wajah tersebut. Melihat itu, mereka pun semakin kegirangan. Yes, yes, yes. Rasakan, mati kau, mati kau. Kini tibalah giliran si Petrus yang menggambar wajah ayahnya. Dia siap-siap untuk melemparkan sebuah anak panah ke wajah ayahnya sendiri. Tapi tiba-tiba dia diberhentikan oleh pendeta. Dia sangat kesal. Kenapa? Karena waktu sudah habis. Pendeta hanya beri waktu selama 5 menit. Dan waktu sudah habis. Sebenarnya si Petrus ini ingin protes. Tapi pendeta menyuruh mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Dia ingin marah, dia ingin protes Petrus karena tidak ada kesempatan untuk melempar wajah ayahnya. Dia gagal melampiaskan kebenciannya pada ayahnya karena tidak memenuhi keinginannya. Setelah mereka duduk dengan senyum-senyum kemenangan, pendeta mulai mencabut anak panah satu persatu yang tertancap dan mencabut satu persatu gambar yang sudah koyak-koyak sampai semua gambar tercabut lalu dikumpulkan. Dan kini tinggallah kertas karton warna putih di papan tulis tersebut. Dengan hati-hati pendeta membuka karton putih dan semua peserta masih berbisik-bisik sambil ketawa-ketawa, mereka sambil kegirangan. Tapi tiba-tiba semua peserta diam semua bahasa. Tidak ada yang berani buka suara. Kenapa mereka tiba-tiba terdiam? Mereka kaget setengah mati. Pendeta pun diam sambil menitikkan air mata, menyaksikan pemandangan di hadapannya yang ada di papan tulis. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata di balik kertas karton putih ada gambar wajah Yesus Kristus. Mereka melihat wajah Yesus itu pun sudah hancur, sudah rusak, sudah koyak, wajahnya berlubang-lubang, matanya pun berlubang, dan jantungnya ditembus anak panah yang dilemparkan oleh pemuda-pemuda tersebut. Lalu pendeta menjelaskan, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membalaskan kebencian, tetapi kalian melakukannya. Memang kalian melakukannya kepada orang lain, tetapi ketahuilah perbuatan sebenarnya melukai wajah, hati, jantung Yesus sendiri. Semua terdiam, bercampur sedih, mencampur menyesal.
Bagaimana dengan si Petrus yang belum kesampaian untuk melempar wajah ayahnya tersebut? Dia sendiri gemetaran. Hanya karena ayahnya miskin, dia membenci. Seandainya dia melempar wajah ayahnya, itu sama saja melukai wajah Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, itu sebuah ilustrasi yang harus kita renungkan. Pada hari ini kita merayakan peringatan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Adapun rangkaian peristiwa penyaliban Yesus sungguh sangat tragis. Kenapa? Yesus mengajar tapi dia difitnah. Yesus menyembuhkan orang sakit tapi dia dicemburui. Yesus memberi makan orang banyak tapi dia diintai, diintip di mana kesalahannya. Yesus mencintai tapi dia dibenci. Yesus dieluh-eluhkan tapi kemudian dia diolok-olok. Yesus disambut seperti raja. Hosianna, Hosianna, diberkatilah. Tapi kemudian mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Lalu Yesus pun ditangkap, diadili, dicambuk, diludahi. Kemudian tangannya dipaku di kayu salib, kakinya dipaku sampai dia mati. Sungguh tragis peristiwa itu. Salah Yesus apa? Kenapa dia dibenci? Kenapa dia dicemburui? Kenapa dia diolok-olok? Kenapa dia dicambuk? Salah Yesus apa? Coba Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dunia tak mampu menunjukkan apa kesalahan Yesus. Walaupun tidak ditemukan kesalahannya, namun dia tetap disalibkan. Karena semua mereka menuntut salibkan dia, salibkan dia. Dan anehnya lagi, saudara-saudaraku, tak ada seorang pun yang membela dia. Malah orang dekat-dekatnya, murid-muridnya menjauh darinya. Bahkan ada muridnya yang menyangkal dia, bahkan ada yang mengkhianati dia sendiri. Ngeri sekali, tragis sekali, tidak adil, tidak adil, benar-benar tidak adil. Dan ini pula puncaknya. Dari kayu salib itu, ketika tangannya sudah terpaku, Yesus pun berteriak kepada Allah dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 4. Aduh, Bapak Ibu, apa maksudnya ini? Apakah juga Allah ikut diam? Apakah Allah juga meninggalkan Yesus seorang diri menghadapi detik-detik kematiannya? Apakah benar-benar Allah itu juga meninggalkan dia? Apakah semua itu hanya Yesus yang menanggung beban yang berat tersebut? Ataukah Yesus bermaksud protes kepada Allah ketika dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani? Misalkan begini, engkau tahu Tuhan, aku setia padamu. Engkau tahu Tuhan, aku melayani mereka dengan sepenuh hati. Aku mencintai mereka. Dan engkau Tuhan, aku melakukan semua perintah-Mu. Tapi mengapa engkau meninggalkan aku di kayu salib ini? Mengapa tidak engkau bela aku? Mungkin kira-kira begitu. Oh, ternyata tidak. Bukan itu maksud Yesus ketika dengan bersuara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya sendiri tidak tahu pasti ya, mengapa Yesus berteriak seperti itu. Ya, bagaimana mungkin saya dapat mengetahui, bagaimana mungkin saya dapat membeda hati Yesus dan tahu persis kenapa dia berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi kita tahu bersama-sama melalui firman Tuhan ini, Yesus berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani itu pada waktu dia betul-betul keletihan, sangat letih.
Dia sangat kesakitan dan dia kepedihannya sudah memuncak. Penderitaannya sungguh dan sangat ngeri. Pantas saja dia berteriak demikian karena mengingat balasan yang dia terima dari orang-orang yang dia layani, dari orang-orang yang dia ajari, dari orang-orang yang dia beri makan, dari orang-orang yang dia sembuhkan, dari orang-orang yang dia cintai. Dia mencintai, tapi kita membenci. Dia melayani kita, tapi kita mengkhianati dia. Salahnya apa? Di mana letak kesalahan Yesus? Dia menyembuhkan kita, tapi kita menjauh darinya. Itukah pembalasan yang setimpal padanya? Begitulah yang kita pikirkan, karena kita adalah manusia biasa. Kita tidak mampu mengkajinya. Mungkin kita akan berkata, memang tidak pantas dan tidak adil. Tapi Bapak Ibu, coba kita simak selanjutnya apa yang terjadi. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah dan ia pun mati, maka tiba-tiba tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 38. Itu artinya tabir bait suci itu adalah tirai pemisah antara yang Maha Kudus dengan kita umat yang berdosa, antara Allah dengan kita manusia yang berdosa. Tirai itu telah terbelah. Kini kita orang yang berdosa sudah bisa dekat dengan Allah. Kini kita sudah berdamai dengan Allah. Kini kita sudah bersekutu dengan Allah. Maka jelaslah kematian Yesus di kayu salib adalah pengorbanannya untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, salib bukan hanya lambang penderitaan, tapi sekaligus lambang keselamatan. Salib memang menggambarkan kedukaan, tetapi sekaligus ada kesukaan. Dan salib bukan hanya lambang kematian, tapi sekaligus lambang kehidupan. Jemaat yang diselamatkan oleh Kristus, kitalah yang diselamatkan oleh Yesus. Walau kitalah yang melempari wajahnya, tetapi kita diselamatkan. Walau kita menebar kebencian, tetapi kitalah yang dikasihinya. Kitalah yang diberi kehidupan, walau itu mengakibatkan kematiannya. Dia mengampuni kita. Apakah saudara masih mau melempar wajah orang-orang yang kamu benci? Masih mau? Ternyata di balik wajah itu ada wajah Yesus yang kita rusak. Oleh karena itu, marilah kita sujud di hadapannya, menangisi perilaku yang buruk itu, yang mengakibatkan wajah Yesus menjadi buruk. Ingatlah, Yesus disalibkan, hidup manusia diubah. Kita belajar taat pada perintahnya, agar kita ikut ambil bagian dalam kematiannya, sekaligus kita turut menerima anugerah keselamatan yang abadi, kehidupan bersama dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau mengorbankan nyawamu supaya kami hidup. Engkau memberikan keselamatan kepada kami, walaupun kami tidak layak untuk dibela apalagi diselamatkan. Tetapi kasih-Mu jauh lebih besar daripada dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu dekat kepada-Mu. Ajari kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin.